Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Asfari Ahmad dengan NIM ujung 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang performance analytic. Jadi, apa itu performance analytic? Performance analytic adalah proses pengukuran, dan analisis data kinerja untuk memahami seberapa baik individu, tim, atau organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi pendekatan ini tuh gabungin data historis dan real time untuk menghasilkan wawasan yang mendukung pengambilan keputusan berbasisnya itu bukti. Jadi dia tuh ngubah data mentah jadi informasi, terus mengukur kinerja secara objektif dan terukur, mendukung keputusan strategis dan operasional, sama jadi landasan perbaikan untuk berkelanjutannya. Eh, Terus kenapa performance analitik ini itu penting? Karena yang pertama itu membuat keputusan lebih akurat. Jadi maksudnya itu untuk dia mengurangi bias dan asumsi dengan bukti data yang sifatnya objektif gitu. Terus dia juga efisiensi operasional di mana dia itu mengidentifikasi hambatan proses secara cepat. Lalu ada manajemen SDM itu jadi lebih baik karena dia tuh memantau produktivitas dan keterlibatan karyawan. Terus yang terakhir ada di mendeteksi resiko dini, di mana ini tuh entah apa mengenali penyimpangan kinerja sebelum membesar. Terus ada performance analytic ini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu discrete analytic. Jadi dia tuh sistemnya ngerangkum data historis kinerja. Jadi bentuknya tuh ntar jadi laporan atau dashboard. Terus ada diagnostic analysis. Itu dia menelusuri akar penyebab suatu hasil kinerja. Terus ada predictive analytic, di mana dia tuh ntar memproyeksikan tren kinerja untuk masa depannya itu. Terus ada perspektif analitik, jadi dia tuh merekomendasiin tindakan yang optimal berbasisnya tuh dia data ya. Lalu ada tahapan proses eh, tahapan proses performance analitik. Yang pertama yaitu pengumpulan data, kemudian eh, pengolahan data, analisis data, pelaporan atau reporting, baru di akhirnya tindakan atau evaluasinya. Terus ini ada kategori KPI dalam performance analytic. Yang pertama tuh ada di finansial. Dia tuh ntar mencakup ROA, ROE, margin laba, dan efisiensi biaya. Lalu ada operasional, itu ada waktu proses, tingkat kesalahan, sama produktivitas. Lalu ada sumber daya manusia atau SDM, itu di turnover, engagement, pencapaian target individu. Lalu ada di pelanggan atau customer, itu ada di kepuasan pelanggan, retensi, dan loyalitas. Ada kalau lalu ada tools dan teknologi pendukungnya. Di sini ada Excel, Power BI, Tableau, Smart PS, Python gitu. Di mana Excel atau Power BI itu digunakan untuk dashboard dan laporan rutin. Tabel tabel AU itu untuk memvisualisasi data interaktif. Smart PLS itu untuk analisis SEM, untuk riset kinerja dan pelaku. Python atau R itu untuk pemodelan prediktif tingkat lanjut. Lalu untuk dari segi studi kasus di di perbankan syariah sendiri itu bank syariah itu kan memanfaatkan performance analitik untuk memantau kinerja pembiayaan, efisiensi operasional cabang, dan tingkat kepuasan nasabah secara berkala. Nah, jadi datanya itu digunakan untuk mengevaluasi produktivitas karyawan termasuk indikator turnover intention guna mendukung strategi retensi kinerja.
Ini contohnya ini nih, 18% itu efisiensi proses, terus turnover karyawannya berkurang 12%, luasan nasabahnya sebanyak 92% gitu. Lalu ada tantangan dalam implementasi di sini. Yang pertama eh, ada di kualitas data. Data di mana data itu bisa aja nggak lengkap, tidak konsisten atau tidak akurat. Lalu ada keterbatasan SDM di mana minimnya kompetensi analisis data di organisasi. Jadi kan nggak harus ada orang yang benar-benar bisa buat analisis datanya. Lalu ada di resistensi budaya di mana apa biasanya tuh malas untuk beralih dari keputusan intuitif yang basisnya itu data gitu. Yang terakhir itu di keamanan dan privacy, di mana resiko kebocoran data kinerja itu sifatnya sensitif. Jadi biasanya eh, karena sifatnya data yang sensitif itu takutnya kebocoran kan. Jadi implementasinya lumayan susah gitu. Jadi kesimpulannya, performance analytic itu mengubah data kinerja menjadi wawasan strategis yang dapat ditindaklanjuti. Lalu penerapannya itu juga mencakup 4 pendekatan, yaitu deskriptif, diagnostik, prediktif, dan prospektif. Lalu keberhasilan implementasinya itu juga bergantung pada kualitas data, kompetensi orangnya, SD atau SDM, sama dukungan budaya organisasinya. Yang terakhir yaitu organisasi yang mengelola data kinerja dengan baik akan lebih adaptif dan kompetitif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.